Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'ala wa ta'ala wa nafa'a wa intifa'a mudhakara wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wa jirbu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Musanifnya masih ada kan Ustaz? Musanifnya masih ada. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala Syekh al-Musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Radiyallahu ankum. Ankum. الفصل الثاني مبادئ علم الأصول. هذا الفصل سنتناول فيه موضوع علم الأصول، استمداده وثمرته وواضعه وحكم تعلمه وغيرها، وذلك فيما يأتي. أولا موضوع علم الأصول. لما كان علم الأصول كما عرفنا فيما تقدم هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة جزئياتها وحل المستفيد. انحصرت مباحثه في 7: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والتعادل والتراجيح والاجتهاد. وقد جرى على هذا الترتيب التاج السبكي في جمع الجوامع. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mabadi kullu ilm ada 10 ya. Saya di kalam inna mabadi kulli fannin 10. Al-hadd wal mawdu' thumma thamara ila akhir. Ada 10. Jadi setiap prinsip keilmuan itu ada 10. Mabadi itu maknanya ma laisa atau ma la yakunu maqsudan bidzat. Dia bukan dituju dari utamanya, bukan utama membahas. Cuman ya tawaggaf alaiha wahdaha. Tapi butuh kepada mabadi. Tapi bukan itu intinya pembahasan setiap ilmu. Ya, tapi ya tawaggaf alal mabadi supaya ta'aruf, ya, supaya kita kenal ilmu ini tuh apa namanya, apa fungsinya, siapa peletak ilmu ini, apa hukumnya. Ketika mabadi ini kita paham, kita tahu, maka ada ba'ith, semangat, motivasi untuk memahami ya ilmu seperti. Dan setiap ilmu pasti ada mabadi semuanya dan ada wadhi'nya. Atau ilmu tauhid lahu mabadi, ilmu fikih lahu mabadi, ilmu nahwu lahu mabadi, ayyu ilm lahu mabadi. Nah, di sini bahas pertama amaudhu. Ada huwal aham. Ya, sebenarnya kalau had ilmu usul fiqh udah dibahas kemarin ya. Kemarin itu sudah ada ta'rifnya usulun fiqh ya. Di sini musannif hanya memberikan sisa-sisa yang belum dibahas ya. Pertama maudhu ilmu usul. Al-maudhu huwa mahalul 'arad al-mukhtas bihi. Tempat pembahasan itu di mana? Objek ya, maudhu itu objek. Apa yang mau dibahas di ilmu ini? Ya, di ilmu usul. Ya, bahkan ba'd ulama tatamayyazul ulum bitamayyuzi mawdu'atiha. Ilmu itu bisa beda, bisa tahu perbedaan antara ilmu dengan yang lain itu dari maudhu'nya. Mungkin kalau dari nama beda, cuman kita ya masih ya usul fiqh dengan fikih apa bedanya? Tetap kita akan masih tetap bertanya-tanya. Dari maudhu' itu kita akan tahu perbedaan setiap ilmu. Dan di sini karena usul fiqh ketika yang dibahas adalah adillatul fiqh ijmaliyah wa kayfiyatus ila akhir. Ya. Nah, itu adalah maudhu' ilmu usul. Ilmu usul fiqh itu maudhu'nya apa? Adillatul fiqh al-ijmaliyah. Hadza huwal maudhu' usulul fiqh. Adapun kayfiyatus istifad jusyata ada taba', ya, fara' daripada adillah fiqh al-ijmaliyah. Jadi inti utama daripada usul fiqh adalah membahas adillah ijmaliyah, yaitu qawaid usuliyah yang terbentuk dari Al-Qur'an, yang sumbernya dari Al-Qur'an, al-hadis dan lain-lain, termasuk kalam ulama dan lain sebagainya. Nah, di sini setiap kitab Al-Imam Subki wa tabi'ahu Syekhul Islam Zakaria fi Lubbil Usul itu menjadikan abwab usul fiqh itu sab'atu kutub ya. Itu al-kitab wal as-sunnah wal ijma' wal qiyas wal istidlal. Istidlal itu adillah mukhtalaf fiha, dan at-ta'adul wa tarajih, kaifiyat tarjih bainal adillah. Yang terakhir adalah bab ijtihad walawazimul ijtihad min at-taglid wa khatimah fil fatwa fil sifatil mufti wal mustafti. Ya.
Nah, Imam Haramain punya tartib sendiri, nanti Imam Ghazali punya tartib sendiri. Terus أما إمام الحرمين فقد قسمها إلى ini Imam أبواب Haramain di الآتية. kitab Waraqat ya, bukan di Al-Burhan. Ya, kitab Waraqat ini. Karena Imam Haramain itu punya kitab dua, kitab usul fiqh dasar yaitu Al-Waraqat dan usul fiqh lil muntahin untuk senior-senior yaitu kitab Al-Burhan. Dicetak sekitar 1000 halaman lebih. Kita kawan min juz'ain. Nah, kitab Al-Burhan itu termasuk min kibar ummahatil usul. Jadi usul fiqh yang ada sekarang itu porosnya keempat kitab, salah satunya Al-Burhan. Al-Burhan. Baik. للأبواب الآتية: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Soal lah amr nahi am khos di yang tartibnya subki mana? Nanti itu akan ada di pembahasan ketika kita membahas Alkitab wa Sunnah. Karena dalam pembahasan kitab itu ada amr nahi, an-nasikh mansukh. Karena Al-Qur'an ada nasikh mansukh. Ada mutlak muqayyad, ada mujmal mubayyan, ada amr wa nahi dan sebagainya. Termasuk di hadis. Cuman iktafau bi dzikri hadil masail fi dim al-kitab. Nanti yang ketika pembahasan sunnah hanya khos pembahasan yang berhubungan dengan sunnah. Ada mutlak muqayyad segala macam, kaidahnya kita sudah tahu di bab al-kitab, di fasal al-kitab. Baik. وأما تلميذه الغزالي فقد قسم في المستصفى مواضيع أصول الفقه إلى 4 أقطاب. Pada Mustasfa termasuk yang kitab kedua yang termasuk Masadir Usul Fiqh. Ya, dia bilang kibar ummahatil usul ada 4. Yang pertama Al-Burhan, kedua kitab Al-Mustasfa. Ini termasuk akbar kitab usulnya Imam Al-Ghazali dan ini dikarang setelah mengarang Ihya Ulumuddin. Makanya di muqaddimahnya Mustasfa ada nafha sufiyahnya. Ada babu sufiyahnya. Tapi ketika beliau mengarang kitab Al-Mankhul, kitab pertamanya Imam Ghazali di usul, masih nafha fiqhiyah, nafha jadaliyah. Keras Imam Ghazali di situ mengkritik, bahkan mengkritik Imam Abu Hanifah, mengkritik yang lain-lain. Ala kulli hal, setelah itu rujuk Imam Ghazali rujuk ketika beliau sudah dewasa, sudah mengarang kitab Ihya, sudah dirinya itu sudah tenggelam atau menyelam dalam ilmu tasawuf. Beliau sudah mulai berubah dan mengarang kitab Mustasfa ini. Sudah tidak ada lagi tuh kritikan-kritikan keras yang ada di kitab Al-Mankhul. Kitab Al-Mankhul itu ketika dikarang lalu dikasih ke gurunya Imam Haramain. Kata Imam Haramain, "Lagadafan tani hayyan." Ente gara-gara kitab ini ente nguburan hidup-hidup katanya. Halla law akharta ikhrajahu ba'da mauti. Coba nih, jangan sekarang ente keluarin, nantilah setelah meninggal katanya. Maknanya kitab ente ini bisa menenggelamkan kitab-kitab ana karena saking hebatnya kitab Imam Al-Ghazali. Kitab mumtaz, ajib, kitab Al-Mankhul yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan Hito. Ya. Terus القطب الأول في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. نعم. القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. مثمر. ما هو الذي يثمر الحكم؟ الدليل. Yang mengeluarkan hukum siapa? Dalil. Ya. As-samarahnya sebelumnya yaitu ahkam. Karena itu intinya dari usul adalah ahkam, makanya dibahas di pertama. Coba lihat di kalimat yang menggosnya pakai al-gutub. Nah, fasufiyahnya ada kan al-gutub. Seperti seakan-akan gutub apa gutbul aulia segala macam. Dia pakai takbirnya dengan al-gutub. Ya, terus al-gutub الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة وهي 4: دلالة بالمنظوم ودلالة بالمفهوم ودلالة بالضرورة والاقتضاء ودلالة بالمعنى المعقول. Nah, thariqatul istithmar, thariqatul istidlal. Jadi beliau pakai istilah istithmar ya. Kalau kita kebanyakan usulin itu pakai kalimat istidlal. Beliau pakai takbir seni istithmar, takbir jamil ya. Nah, dia ada 4 hal tuh. Dalalah wujud, dalalatil adillah. Yang pertama adalah min manzum, ada wal murad bil mafhum. Afwan, al-mantuq, dalalatul mantuq. Itu lafaz yang ada itu yadul ala madza? Ala tahrim, ala wujub segala macam. Yang kedua adalah bil mafhum, namanya mafhum
al-mafhum ya. Mafhum itsnain, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum al-mukhalafah. Dan kita tahu mafhum al-muwafaqah al-awlawi yusamma fahwal khitab, al-musawi yusamma lahnal khitab. Kalau mukhalafah namanya dalilul khitab. Karena nanti Imam Ghazali juga pakai kalimat dalilul khitab di beberapa maudhu. Dalalat ad-darurah wal iqtida'. Darurah iqtida' itu sama sebenarnya. Ma wal murad bil iqtida'? Al-iqtida' huwa alladhi la yadul alaihi lafaz. Ya, iqtida' itu yang tidak ditunjuk dengan lafaz wala yakun mantugan bihi. Jadi itu maknanya tidak ada di lafaz secara zahir, la yadul alaihi lafaz wala yakun mantugan bihi. Tapi lakin yakun min daruratil lafaz. Contoh, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Hadis ya kan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Taib. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Diangkat dari umatku al-khata' wan nisyan. Ana mau tanya, al-khata' wan nisyan wajib apa enggak di umat Nabi Muhammad? Terjadi kan? Tapi Atma, kok hadisnya bertolak belakang? Dia bilang tidak ada kesalahan dan kelupaan dari umatku. Tapi al-waqi' an-nisyan wal khata' mawjud. Tapi gimana? Kita menyalahkan hadisnya? La. Maka di situ harus ditakdirkan apa? Ai itsmul khata' wan nisyan. Hadza kalimat itsim takdir itsim laisa minal lafaz wala mantuq lakin min darurat al-lafaz. Supaya apa? Hadis dengan waqi' tidak bertabrakan. Di Al-Qur'an banyak hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan untukmu al-ummahat. Syuf. Al-a'yan la tusaf bit tahrim wala bil hil wala bil haram bil hurmah. Ini maksudnya diharamkan apa? Hurimat alaikum zawaj ummahatikum. Hurimat alaikumul maitah. Anda bilang al-ayan la tusaf bit tahrim wala bit tahlil. Maka harus takdirkan apa? Hurimat alaikum aklul maitah. Yang disifatkan tahrim atau tahlil itu al-af'al, bukan al-ayan, bukan zawat. Al-zawat la taqbal tahrim wala taqbal al-wujub wala taqbal ai hukum. Yang kena hukum itu adalah al-af'al. Itu termasuk min darurat al-lafaz. Hadza wa murad bi dalatil ad-darurah wal iqtida'. Itu maksudnya. Maknanya muqtadal lafaz, ya namanya muqtadal lafaz. Wa dalala bil makna ma'gu wal qiyas. Nah, al-qiyas. Karena qiyas itu ya'tamid alal aql. Ada istinbat ilat mentatbik hadhil illa fil fara' al-matlub hukmuhu. Itu dikatakan al-qiyas, maka dikatakan dalala bil ma'qul atau ma'qulul asl. Sebagian fuqaha sebagian usul mengatakan ma'qulul asl. Taib. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد. يحكم بظنه نعم. Karena kalau yahkum bi ilmihi, al-ilm yu'addi ila al-yaqin. Ala hadza la yakhti al-mujtahid abadan. Makanya mujtahid itu mablaq istithmar itu hanya sampai ke derajat dhann. Ya, adapun kenapa di usul fiqh al-ilm bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, Anda udah bilang kemarin ya, sebabnya apa? Taib. ثانيا استمداد علم الأصول. الأصول مبادئه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية وبعض من العقلية. Taib. Usul fiqh itu mustamad. Yang pasti yang paling sering itu ilmu kalam. Itu ba'd min al-aqliyah maksudnya ulum kalam ya, ilmu kalam. Karena ketika di muqaddimah usul fiqh banyak jamu jawab dan sebagainya itu tentang masalah al-khitab. Al-khitab an-nafsi itu pembahasan tauhid semua ilmu kalam. Dan juga kenapa ilmu kalam wajib juga kita bahas atau termasuk istimdad usul fiqh karena tawaqquf al-adillah ijmaliyah ala ma'rifatillah ta'ala. Kif tastathmir min al-Qur'an wa sunnah wa anta la ta'rifullah. Ya. Kemudian dari Arabiyah, iya, karena yang dibahas apa? Al-Qur'an wal Qur'an Arabi. Terus ba'dul ulum syari'iyah. Mana ulum syari'iyah di sini bukan fikih ya. Karena sebagian di Ghayatul Usul istimdad usul fiqh itu dari ilmu kalam, ilmu al-Arabiyah dan al-ahkam.
Baik kok soal ahkam, sedangkan ahkam thamratul usul. Kif usul fiqh yustamad minal ahkam wal ahkam thamrat usul fiqh. Akhirnya daur nanti. Yatawaqqaf usul fiqh ala al ahkam wal ahkam ala usul daur wal daur batil inda al uqala. Al murad bil ahkam huna tasawwuruha min al ijab wat tahrim wal ibahah wa karaha wal jawaz ila akhir wal karaha wal istihbab. Maksud bukan al ahkam yang sudah berhubungan dengan satu juz'iyah seperti sholat wajibah, saum wajib, wudu wajib, ghusl wajah minal arkan. Bukan itu yang dimaksud. Karena itu adalah thamratul usul ya. Itu yang dimaksud. Makanya memang ba'du ulum syariah itu yang dimaksud. Coba nanti baca sendiri aja tuh. Kalam Mustaqi Subki kalam muhim jiddan di Ibhaj. Ma'atuliha lakinnahu mufid igra'u bi anfusikum. Ta'liq itu. Baik terus min amthilah. Wa min amthilatil qawaid al-usuliyah al-'amu yajri 'ala 'umumihi. Yuhmal al-mutlaq 'ala al-muqayyad. الأمر المجرد عن القرائن للوجوب النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم مفهوم المخالفة حجة الإجماع السكوتي حجة القياس الشرعي حجة. Ini qawaid usuliyah. Sebagaimana ada qawaid fiqhiyah al-yaqin la yuzal bisyak dan sebagainya, ini qawaid usuliyah. Al-amr yajri 'ala umumihi al-mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad. Dan setiap ulama pasti nanti setiap madrasah kadang beza-beza seperti yuhmal mutlak ala mugoyat itu indah Syafi'iyah mutlak ya, umum. Sebagian fuqaha enggak, yuhmal mutlak ala mugoyat fi ba'dil umur, fi ba'dil ahwal. Al-amr mujarrad an al wujub, hadha wal mu'tamad, yadul ala al-wujub haqiqatan. An-nahi kadzalik. Mafhum mukhalafah hujjah, ijma' sukuti hujjah qiyas syar'i. Hujjah terus. ثالثا ثمرة علم الأصول. لأصول الفقه فائدتان. الأولى ترجع للمجتهد فهي آلته التي يستنبط بها. يستنبط بها فهي التي جعلته قادرا على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. طيب usul fiqh itu ada dua samrahnya. Samrah tarji ila mujtahid, hadza wadih. Samrah wadihah. Ya, karena memang usul fiqh itu pertamanya untuk siapa? Untuk mujtahid, makanya ada mabhasul ijtihad di akhir bab usul. Apa tujuannya? Apa samrahnya usul fiqh buat mujtahid? Pertama dia alatul istinbat. Ya, dan usul fiqh ini yang membuat atau alat ini yang membuat dia si mujtahid ini mampu untuk istinbat hukum dari adillah tafsiliyah. Karena Nabi bilang usul fiqh itu kal jisir bainal hukum wa adillah tafsiliyah. Kal jisir. Baik. Nah, sekarang buat muqallid apa? Seperti kita nih. Apa tujuan usul fiqh? Nah, di sini nih. Ya kan kalau paham insyaallah suka dengan usul fiqh insyaallah. Baik. الثانية ترجع إلى المقلد الذي يأخذ الأحكام من المجتهد فبواسطة الأصول يكون على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام فإن المقلد متى وقف على طرق الأئمة وما ذهب إليه كل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية اطمأنت نفسه إلى مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه فيدعوه ذلك إلى الطاعة والامتثال ويكون عنده القدرة من التمكن من الدفاع عن وجهة نظر إمامه فيما استنبطه من الأحكام. Ada wah. Yang pertama, muqallid, usul fiqh itu buat muqallid bukan untuk istinbat. Karena muqallid itu pasti ngambil hukum dari mujtahid. Tapi dengan usul fiqh, muqallid ini faham wajhu kif al-mujtahid yastanbit minal adillah tafsiliyah. Ente tahu caranya, prosesnya. Walaupun ente nggak mampu. Seperti kayak ente, contoh kayak gini. Ente nggak bisa masak. Ente lihat sahib ente bikin cake. Ente lihat. Ente muqallid, huwa mujtahid. Ketika ente lihat, oh gitu caranya. Apakah harus ente bisa ngelakuin? Enggak kan? Tapi minimal ente ada, oh gitu caranya. Ada ketenangan. Dapat kepuasan karena ente tahu cara proses untuk pembuatan. Nggak cuman datang kue udah jadi, datang kue sudah jadi. Ya enak, tapi kalau ente lihat proses itu lebih puas. Itu yang dimaksud. Itu adalah salah satu faedah usul fiqh. Maka faedah ma tawaqqaf ala turuqil a'immah itma'annat nafsu ila mudrak dalil imamihi. Mahal idrak imamihi binisbah lil hukum.
Akhirnya apa? Yad'u dzalika yad'uhu ila ta'ah wal imtitsal. Ad'a ilal qabul. Ya, lebih cepat terima, nanti lebih cepat imtitsal, mengerjakan taat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini salah satu faedah usul fiqh, ente ma'gudrah lid-difa'an an madhabik. Ente punya kekuatan untuk membela pendapat imam ente. Ada yang sayu'addibak ila ilmil khilaf. Nah, yang pernah bilang al-munazir itu mugallid yadhub munazir mugallid yadhub an madhhabi imami. Mugallid mustadi yadhub an madhhabi imami. Itu salah satu faedahnya usul fiqh. Minimal nanti ketika ada serangan dari madhab lain, nanti gimana madhab Syafi'i itu nggak benar, kenapa hukumnya gini-gini, nanti dalil apa usul fiqh lah, ini hukum diambil dari kaidah usulnya gini. Makanya ketika ente belajar usul fiqh, ketika ente tidak belajar usul fiqh, hanya belajar kitab fikih mujarrad anil usul, ketika ada muskilah apa segala macam ente ya nggak tahu ya, pokoknya di kitab seperti itu. Ente nggak akan punya jawaban. Sehingga fikih ente kayak ada tapi di atas pondasi yang rapuh. Ya, atau bahkan mungkin tanpa pondasi yang akan runtuh sekapan aja, kapan waktu aja. Tapi ketika punya usul ma'ak asas. Itu salah satu faedahnya. Sudah ada faedah muhimmah kabirah. Menurut ana itu faedah muhimmah kabirah. Makanya orang yang punya usul fiqh itu akan nikmat sekali belajar fikih. Kenapa? Ta'rif kif yustakhraj hadzal hukum. Tahu, apalagi kalau sudah digabungkan dengan usul fiqh lalu dengan qawaid fikihnya. Sayakun fikih al-fikih asyaddu ladzatan. Baik. Terus وقال في مفتاح السعادة عند ذكره لثمرة علم الأصول والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفائدته استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة. Ini Tashku Brozada ini pengarang kitab Miftahus Sa'adah. Beliau hanya memberikan samrohnya untuk mujtahid. Ya, samrohnya untuk mujtahid. Tapi dia tidak menyebutkan samrohnya untuk mughalib. Di kitab lain, kitab namanya Tashilul Husul punya Syekh Muhammad Suwaid ad-Dimashqi. Beliau mengatakan samratul usul fiqh ma'rifatul furu' al-syar'iyyah bi adillati al-kulliyah. Ma'rifatul furu' al-syar'iyyah bi adillatiha al-kulliyah. Itu salah satu samrah. Ini samrah hadza tarji' ilal mughalib. Kita mengetahui furu' fiqhiyah melalui adillah al-ijmaliyah atau adillah al-kulliyah. Jadi ketika ada hukum ini apa dalilnya? Dalilnya ini kif yustambat hadzal hukum. Ada ya contoh kecil. Nih ya, misal di dalam Al-Qur'an katakan faghsilu wujuhakum ila akhir, itu idza qumtum ila shalah, itu yustafad min hadhil ayat arba arkan. Sah, taib arkanun niyah dari mana? Dari hadis. Arkanut rukun tertib dari hadis. Hanafi mengatakan qaulukum batil. Lish al-arkan arba'ah. Kok bisa? Iya, karena itu kan dari Al-Qur'an. Hadzal hadis ahad. Hanafi mengatakan ziyadah 'alan nas yutabar nasakh. Wan nasakh naskhul ahad lil mutawatir ma yajuz. Maka mereka mengatakan arkanul wudu hanya 4, karena kalau pakai hadis ahad tadi yutabar ziyadah 'alan nas alal Qur'an wa ziyadah al-Qur'an nasakh. Ka'anna hadzal hadits yansakh Al-Qur'an. Kalau kita tambah, kita jawab qaulukum batil. Kenapa? Hadza laysa min bab nasakh, min bab takhsis atau min bab ziyadatul bayan. Min bab ziyadatul bayan, karena di Al-Qur'an dikatakan hadis itu termasuk bayanan lil Qur'an. Itu seperti itu. Ketika ente punya usul, ente bisa jawab tuh. Ya, bisa membela ente punya madhab ketika ada serangan seperti itu. Tapi kalau ente nggak punya usul, ya kan di hadis ada. Ya, anda punya qawaid usul ente apa? Nggak tahu, nah. Kelas. Gampang untuk dipatahkan.
Hal ini juga berlaku ketika ente tidak memahami ilmu kalam dan ilmu mantik ketika berdebat dengan al-mukhalif. Mukhalif aqidah, bahkan mukhalif fil Islam ya. Ketika ente bareng sama ateis. Akhirnya ketika ente nggak paham ilmunya, diajak debat, ente yang kalah. Husnul jawab, husnul arad ada nisful jawab. Ketika ente mampu untuk mendeskripsikan sesuatu sesuai, maka itu adalah setengah jawaban. Su'ul arad ada yu'addibak ilal khata. Padahal ente benar, tapi karena ente salah untuk menerangkan, salah menjelaskan, ente jadi salah. Makanya nisful nisful ilm adhar minal jahal kulli. Karena kalau jahal bil kulli ya dia akan diam. Nisful ilm ini yang bermasalah. Dia merasa bisa ada berbicara, tapi ternyata belum sampai finish. Tengah-tengah mau pulang nggak bisa, mau berangkat juga nggak bisa, tengah jalan. Mau kemana akhirnya? Di Sahara. Yadhil fi Sahara. Kalau ente nggak berangkat sama sekali, anda jahil butarik. Anda nggak berangkat, ente ditarim, aman. Nah nisful ilm ini, anda tahu jalan dari sini ke Mukalasa, tapi cuma sampai Wadi'in. Ba'da Wadi'in, wallahu a'lam. Alas, batadil hana fi Wadi'in. Ada nisful ilm adhar minal jahal al-kulli. Baik. رابعا بقية المبادئ مبادئ العلوم التي ينبغي لكل من أراد أن يشرع في فن أن يعرفها هي المنظومة في قول العلامة الصبان إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم استمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف. Nah, ini mabadi 10 ya. Had kita udah tahu. Hadul usul fiqh yang kemarin ya. Maudhu baru saja. Thamra kita sudah tahu. Sisa apa? Fadluhu belum. An-nisbah, nisbatu ilmil usul. Al-wadhi, siapa peletak ilmu usul belum tahu kita. Isim sudah tahu ya. Usul. Nanti akan ada lah. Bisa usul fiqh atau usul syara'. Ba'dhum yaqul usul din. Walaupun usul din aidan ilmu kalam. Kemudian istimdad kita udah bahas. Ya, istimdad kita udah bahas. Berarti yang kita udah cakap itu had, maudhu, thamra, istimdad. Sisa 6 berarti. Hukum syari' belum. Masail juga belum. Wal ba'dhu bil baqdi tafa. Ente enggak paham semuanya, enggak paham. Hanya sebagian aja itu sudah cukup. Yaitu tahu ma huwa had hadzal ilm, ma huwa maudhu, ma huwa thamra. Hadza yakfi. Tapi wa man dara jami'a hadza syarafa. Kalau ente tahu semua mabadi' hadza anak tahuz asy-syaraf. Tahuz al-'azamah. Baik, terus. وقد عرفنا فيما سبق حد علم الأصول وموضوعه وثمرته واستمداده وأما فضله فهو من أشرف العلوم الشرعية. طيب فضله من أشرف العلوم الشرعية. Kenapa? لأن أصول الفقه يتعلق بكتاب الله تعالى. Betul apa enggak? Karena kan adillah fikih al-ijmaliyah itu qawaid usulnya mengambil dari adillah tafsiliyah, langsung berhubungan dengan Al-Qur'an. Wal Al-Qur'an syarif. Kedua, dia berhubungan dengan sunnah. Wal qaidah yaqul al-muta'alliq yashruf bi syarafi muta'allaq. Kalau muta'allaqnya itu syarif, itu Al-Qur'an dan sunnah, maka muta'alliqnya juga syarif. Makanya bilang asyraful ulum syar'iyyah. Terus وواضعه هو الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الزركشي الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم كتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة وتعضيل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم. Karena Imam Syafi'i dulu menerima syahadatnya Mu'tazilah. Kemudian beliau rujuk ya. Terus karena Mu'tazilah yutabar fasik. Banyak hal-hal yang membuat Mu'tazilah itu fasik, tidak sampai kafir ya. Fasik. Di antaranya hum yaqulun bi quwwa al-mudah fil insan. Fil makhluk. Manusia itu ketika bergerak menggerakkan ini. Inda ahli sunnah wal jamaah Allah yakhluq inda raf'i hadzal qudrah lirafa. Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah mengatakan ini manusia sendiri yang menggerakkan. Dari mana? Dari kekuatan yang Allah titipkan di setiap diri makhluk.
namanya al-guwa al-muda. Makanya dikatakan di Kharidah bahwa man yagul bil guwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Kan jangan ditengok. Nah, makanya fasik Mu'tazilah. Dan lagi menyebab dia fasik apa? Allah la yura fil akhirah. Nah, makanya ya Allah enggak kelihatan di dunia. Khalas. Adzan huwa la yura fil akhirah. Lano ghaib, al-ghaib la yura. Nah, menyalahkan, makanya di situ mereka fasik, tapi tidak sampai derajat kufur ya. Tidak sampai derajat kufur. Amal falasifah, nah, falasifah itu kufur. Yaqul bi qidamil alam. Mereka mengatakan bil taba'. Al-alam mawjud bi tab'ihi. Alam ini ada dengan sendirinya katanya. Tanpa ada penciptanya, hadza ghairu ma'qul. Makanya dari situ Mu'tazilah falasifah mengatakan alam qadim. Wa man yaqul bi qidamil alam fa huwa kafir. Karena sesuatu yang qadim tidak punya pencipta. Makanya al-qadim itu hanya berhak untuk Allah Ta'ala, karena Allah tidak ada yang menciptakan. Hatta salah juga yang mengatakan Allah yakhluq nafsahu, la hadza khata' kabir, khata' fahish. Allah mawjud qabla kulli wujud. Makanya wujuduhu mutlak. Maka al-dzat wajibil wujud. Alam al-dzat wajibil wujud. Ma mana wajibil wujud? Annahu mawjud min awal ila akhir bila fana, la yaqbal intifa wa la yaqbal adam bil kulliyah. Terus tabi'ahu ثم تبعه المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في شرح الرسالة لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها. نعم، هذا هو المقرر أن Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Wa hadha risalah lebih awal daripada kitab dikarang. Dan waktu itu Abdurrahman bin Mahdi meminta beliau untuk mengarang satu kitab yang di situ membahas ma'anil Quran, Majma' Qabul Akhbar, terus Hujiyatul Ijma', Bayan Nasikh wal Mansukh. Kamagal Syekh ya. Kemudian dikatakan kitab Ar-Risalah dikirim kepada Abdurrahman al-Mahdi. Wa ma'a dzalik, ya, Imam Syafi'i mengatakan waditu annan nas atau law annan nas yantafi'u atau intafa'u bihadzal ilm wa la yunsab ilayya harfun minhu. Saya ingin manusia itu mengambil manfaat dari ilmu ini yang saya karang, tapi mereka nggak usah sebut-sebut saya. Cuf, kata Imam Ghazali, fanzur kaif ittala ala afatil ilm, ya, wa talabil ism lahu. Ya, Imam Syafi'i itu melihat bahayanya orang mencari muka lewat ilmu. Afatul ilm wa talabil ism bi'ish bil ilm, ya. Wa kaifa kana munazzahul qalb anil iltifat ini. Imam Syafi'i masyaallah munazzahul qalb anil iltifat ilal makhluk. Mujarridun niyah, selalu yufridun niyah liwajillahi ta'ala. Jadi mengarang kitab, makanya, dan ini dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ketika kita baca madhab Syafi'i, jarang sekali orang bilang gola Syafi'i. Yang bilang apa? Gola Ibn Hajar, gola Nawawi, gola Rafi'i, gola Juwaini. Nggak ada gola Syafi'i. Jarang gola Syafi'i. Haqqallahu du'a'ahu annan nas la yansibuna syai'an ilal imam, tapi al ajr mawjud. Dalam kitab lain, dalam magola lainnya, Imam Syafi'i mengatakan, saya ingin mengarang kitab ini, mengarang ilmu ini, mengajarkan kepada manusia, dan anda dapat pahala, walam yadhkuruni battah, dan tidak menyebutkan saya sama sekali. Oh, karena Imam Syafi'i lah, anda nggak suka itu. Yang penting saya dapat pahala, cukup. Hadza wal mu'tamad, ya. Imam Syafi'i yang pertama kali membuat qawaid usuliyah dalam satu kitab. Wa illa qawaid usuliyah mawjudah hatta min zaman as-sahabah. Karena bilang Imam Malik punya qawaid usuliyah tapi di kitab Al-Muwatta. Imam Muwatta bukan kitab usul fiqh, kitab hadis. Imam Abu Hanifah lahu kitab lahu qawaid usuliyah tapi bukan asli kitab, namanya kitab usulul
fiqh dalam berbentuk fan usulul fiqh ya. Baik. وأما نسبته فهو أصل من أصول العلوم الشرعية. Baik. Nisbatul usul fiqh kepada yang lain ya. Belum annahu aslun lil furu' wal ahkam syariah. Nama aja usul fiqh. Aslun lil fiqh, aslun lil furu' wal ahkam syariah. Walaupun usul fiqh itu far'an li ilmi al-aqaid. Usul fiqh itu kan cabang dari ilmu akidah sebenarnya. Ya, dia menjadi asal dalam ulum far'iyah. Lakinnahu fara' min ulum al-aqaidiyah, ya, ulum aqaid. وأما اسمه فهو أصول الفقه. وأيضا أصول الشرع وبعضهم يقول أصول الدين وإن كان يعم ilmu kalam ya. Usuluddin itu ya, lagop usuluddin itu kebanyakan sudah diarahkan kepada ilmu kalam, tauhid. Ya, walaupun yasih an yutlaq usuluddin ala hadzal ilm. Karena ad-din apa? Al-ahkam. Usul ahkam. Ya, usuluddin. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي في حق العامة والعيني على من تعين عليه. Ini fi haqqil amma dari segi ya, untuk memahami kaifiat al-istinbat dan menjadi fardu aini ketika man yubashir al-istinbat. Man ta'ayyana alai ay man yubashir istinbat al-ahkamnya. Kita di sini fardu kifayah, saya bilang. Belajar usul fiqh adalah hukumnya fardu kifayah. Baik. ومسائله قضاياه المبحوث عنها فيه. Ba'da di sebagian kitab dibilang masailahnya adalah dhawabitu al-kulliyah al-ma'khudha minha al-furu' al-fiqhiyah. Jadi bahasanya masail usul fiqh itu adalah dhawabitu al-kulliyah. Dhawabitu al-kulliyah. Masail dengan maudhu itu hampir sama sebenarnya. Bas maudhu itu a'am. Masail itu akhas. Masail itu lebih khusus. Qadaya mabhutsa anha fi. Ya, apapun yang dibahas di usul fiqh itu namanya masail usulul fiqh. Karena nanti kalau antum melihat di kitab Ghayatul Usul, mas'alatun. Semuanya masalah. Terus خامسا الأشياء التي يحتاج إلى تصورها في هذا الفن. من الأشياء التي يحتاج إلى تصورها في هذا الفن الإدراك والعلم والجهل والظن والشك والنظر. ولتوضيحها نقول إن إدراك المعاني إما أن يكون تصورا أو تصديقا، ثم إن الإسناد تصديقي، ثم إن الإصداق تصديقية على 5 أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. وهذا ذكر لمعانيها كالآتي: الإدراك لغة الوصول. adrakat ats-tsamara wasalat ats-tsamara mablaghal kamal. Itu maknanya al-idrak, al-wusul. Baik. اصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها. Itu maknanya. Amma wusul nafas ila ghair tamamil makna yusamma syu'ur. Syu'ur perasaan aja. Perasaan bisa betul, bisa salah. Tapi kalau sudah idrak maknanya betul. Cuman idrak ini ada dua. Nanti kalau idrak bila hukum namanya tasawur, idrak ma'a hukum tasdik. Terus الثاني التصور إدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. Bila hukum ya, bila hukmin ya, bila iga'in nisbah. Kalau sudah iga'in nisbah seperti al-jismu mutaharrik. Nah, itu sudah tasdik itu. Au ga'ta harakah lil jisim. Tapi tasawur makna al-jisim, tasawur makna harakah sama tasawur. Idrak makna al-harakah, idrak makna al-ilm, idrak makna jisim, itu namanya tasawur. Tapi kalau sudah iga'un nisbah namanya tasdik. الثالث التصديق هو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. Nah, syuf, tasawur muqaddam ala tasdik. Itu memang sudah bitaba' ya, tasawur muqaddam ala tasdik. الرابع العلم والإسناد الجازم المطابق للحد وقيل في حد معرفة المعلوم على ما هو به. Syuf al-ilm itu yatakawan min thalatha umur. Yang pertama al-isnadul jazim. Atau bahasa lainnya al-i'tiqad al-jazim.
atau pakai alam al-jazm juga nggak ada masalah. Itu yang pertama. Maka yang tidak sampai jazm itu bukan ilim, namanya dzon, syak atau di bawahnya. Tamam. Yang kedua al-mutabiq, al-mutabiq lil haq atau lil waqi'. Seperti itigotnya kita bahwasanya Allah itu satu. Ada jazm, ada yang ragu Allah itu satu. Ada yang cuma sampai derajat dzon. Ana adzun. Allah wahid lah. Ada kufur. Sampai dari ilim wa mutabiq lil waqi'. Memang betul Allah itu satu dengan dalail agliyah. Ada sama ilim. Bas tambahan. Kalau ada kalimat andalil, maka itu ma'rifah. Kalau bila dalil, maka taklid namanya. Antum ilim, tapi ilimnya bitaklid. Kalau tanpa ada dalil, tapi kalau pakai dalil limujib atau limuqtadin, ada ilmak ma'rifah, maka imannya iman ma'rifah kalau dalam iman ya. Kalau dalam keimanan namanya imanul ma'rifah. Kalau bila ada namanya imanul mughallid, wa fihi khilaf. Al-mu'tamad al-mughallid yasih imanuhu ma'al isyan idza kana lahu ahliyatun nazar. Terus wal ilmu yanqasimu ila daruriyyin wa muktasab. Fal ilmu ad-daruri huwa alladhi la yaqa'u 'an nadharin wa istidlalin kal 'ilmi al-waqi'i bi ihda al-hawas al-khams adh-dhahira wa hiya as-sam'u wal-basru wal-lamsu wash-shamu wadh-dhawqu fa innahu yahsulu bi mujarrad al-ihsas biha min ghairi nadhar wa istidlal. Naam, ada wa ilmu ad-daruri ya. Daruri itu ilmu yang langsung bisa ente dapat tanpa harus dita'amul, tanpa harus direnungi. Ya. Termasuk juga ilmu daruri itu ya bisa dibilang kayak sholat wujubus sholat itu juga ilmu daruri. Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak, daruri itu bukan itu maknanya. Daruri itu malah mungkin daf'uhu ba'da husuli. Sesuatu yang enggak akan bisa ditolak ketika ente sudah dapat. Ente sudah dapat bahwasanya ribat, tarim itu ada di sini. So, ente tolak lah, sekarang mau menolak ilmu tersebut. Anak nggak tahu riba tarim ada di sini, nggak bisa. Namanya doruri, sudah hasil gitu loh. Nah doruri ini masuk ke dalamnya ilmu doruri yang ini atau ilmu doruri yang nazari. Ba'dullah mengatakan seperti itu. Doruri yang ini namakan ilmu badahi, ilmu yang dihasilkan melalui al-hawas al-khams, itu namanya badahi, bukan doruri. Ana adun bes cuman dari segi istilah aja ya. La musyahadah fil istilah. Cuman yang masyhur yang sering dipakai doruri maknanya yang seperti ini. Walaupun doruri malah mungkin daf'uhu ba'da husul itu juga sering dipakai juga. Baik. Wa amma al-ilmu al-muktasab, ada ilmu nazar ya. Ilmu muktasab itu ilmu nazar yang dimaksud. Fa huwa al-mawqufu 'ala an-nazar wa istidlal kal 'ilmi bi anna al-'alama hadithun fa innahu mawqufun 'ala an-nazari fil 'alami وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه والمقصود بالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. Nah, itu nazari seperti itu, mauquf ala nazar. Itu yakin sudah sampai derajat jazm kalau alam hadis. Tapi sampai ke pendapat bahwasanya alam itu hadis lewat apa? Lewat nazar. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith. Fal alam hadith. Al-alam hadith wa kullu hadith la budda lahu min muhdits qadim. Fal alam lahu muhdits qadim. Itu ya tacila dalil. Walaupun sampai derajat yakin iya, tapi kan bukan berarti toreknya bukan doruri ya, toreknya nazar. Maka semua isbat sifatullah taala itu antariqun nazar. Bukan antara ke darurah, tarikun nazar. Tidak bisa dengan darurat tiba-tiba anda faham kalau Allah itu qadir. Enggak. Dengan apa? Dengan nazar. Hatta wujudullah ta'ala bin nazar. Bukan daruri. Ya. Banyak orang yang enggak tahu Allah Ta'ala tapi dia tahu kalau ini panas. Tapi dia enggak tahu Allah Ta'ala itu ada. Tandanya apa? Ma'rifatullah Ta'ala bin nazar. Ya. Bukan bin darurah. Terus ini maksud bin nazar wa al-fikr fi hal manzur fi li adil matlub. Nah, wal fikr. Fikr itu ma yuaddi ila ilm atau dhann. Nah. Wal istidlal talabud dalil li yuaddi ila al-matlub. Istidlal ya, istidlal dengan dalil ya. Wal jahl, Al-jahlu huwa intifa'u al-ilmi bil maqsudi wa yusamma al-jahlu al-basir. Al-maqsud mana ma min sya'ni an yuqsad. Bi khilaf ma laysa min sya'ni an yuqsad. Ka tahtal ard. Apakah wajib ente tahu apa yang di dalam bumi? Terus apakah ente ketika nggak tahu dikatakan jahal? Enggak.
Karena intifaul ilmi mimma la yuqsad. Contoh, hada mimma yuqsad. Usul fiqh. Ketika ente enggak tahu usul fiqh, nama ente jahil. Ente jahil. Tapi jahalnya jahal basit. Mananya kalau ente belajar, ente hilang tuh sifat jahalnya. Jahal basit labas. Jahal basit itu bukan mazmum, bukan dzam. Yang mazmum itu jahal murakkab. Saya kalam. Terus wal jahlul murakkab huwa al-isnadul jazimu ghairul mutabiq. Itu dia yakin 100% tapi salah. Itu namanya jahil murakkab. Ya. Jahil basit itu imma la yudrik aslan. Ya. Atau yudrik tapi enggak yakin. Itu namanya jahal basit. Ini udah ana yakin 100% tapi salah. Nah, itu parah itu. Itu namanya jahal murakkab itu. Ya. Litarakubi min jahlain. Al-jahl bil matlub wal jahl bi annahu jahil. Dia nggak tahu matlubnya ini apa dan dia nggak tahu kalau dia itu jahil, itu muskilah. Ya. Kaif tahdi syakhs la yahtadi wa ya'taqid annahu yahtadi. Yang memberikan hidayah orang yang dia tuh nggak mendapat hidayah tapi dia yakin dia sudah mendapat hidayah. Gimana dia mau ngajak dia? Ya nggak mungkin, susah ya. Susah sekali orang kayak gitu ya, karena dia punya prinsip misalnya nggak bisa digoyang dan prinsipnya ini salah. Terus أو يقال في تعريفه إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. Kita tanya falasifah, yakin 100% nggak kalau alam itu qadim? Naam, mereka meyakini 100%, tapi ghair mutabiq lil waqi'. Wa aidan ada man Mu'tazilah juga. Itaqadu ajazamu bi anna Allah la yura fil akhirah. Hada jahal murakkab. Itaqadu anna al-quwwah muda'a fi kulli makhluk. Hada jahal murakkab. Jahil murakkab. Jahil murakkab kadang bisa untuk didebat. Ya kalau memang Allah yakdzif fi qalbihi nur, hidayah. Dan kebanyakan nggak bisa. Ya, ente debat ente yang salah. Siapapun, pokoknya saya yakin hatta satu dunia mengatakan saya salah, saya mengatakan saya benar. Itu jahil murakkab sudah. Dia menantang semua ulama, walaupun ulama semua mengatakan B, ana tetap A. Kenapa? Ana yakin, ana jahil murakkab ini. Kok bisa satu lawan semua dia yang benar? Melanggar hadis dong, la tajtami ummati ala dhalalah. Berarti ente meyakini kalau semua umat ini sesat. Ente tok yang benar. Lah ente siapa berarti? Berarti ente bukan di dunia ente. Karena di dunia itu harus yang benar itu adalah mayoritas. Bukan minority ya. Ente minority kok betul. Aneh kan? Terus syak. الشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. Naam. Syuf Imam sini mengatakan ihtimal amri aktsar min ghairi tarjih, ya 50-50. Imam Haramain Al-Ghazali mengatakan asyak wa i'tiqadan yatagawam sababuhuma. Hukman, ada dua hukum, yatagawam sababuhuma. Seimbang dia punya sebab. Jadi nggak bisa kita katakan ini, nggak bisa kita katakan ini, dia setengah-setengah. Makanya syak itu namanya. Ragu. 50-50 itu namanya syak. Lakin syak hada fi usul fiqh, ghair syak fi al-fiqh. Syak fil fiqh itu yutlaq ala mutlaq taraddud. Walaupun kadang-kadang syak fi mahallihi dalam kitab fikih. Karena beberapa beberapa masail yang syak fi ma'nahu al-usuli. Tapi kebanyakan contoh gini, man tayaggana al-hadath wa syakka fit man tayaggana at-tahara wa syakka fil hadath. Syak di situ maknanya apa? Mutlaqut taraddud, sawan kana dzan au syak au waham. Maka hukumnya apa? Fala yabtulu wudu'uhu, karena apa? Tayaggana al-hadath wa syakka fil mubtil. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Syak di sini maknanya apa? Mutlaqut taraddud, bukan makna ihtimalul amrain. الظن والاحتمال الراجح. الوهم هو الاحتمال المرجوح. مثال الثلاثة التردد في قيام زيد ونفيه عنه على السواء شك ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن ومقابل الطرف الراجح وهم. نعم هذا هو معنى شك ظن dan waham. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanakallah wa Ustaz, bihamdika. di Malaysia Ustaz, sekarang ni ada orang dia suka sebarkan mazhab Maliki di Malaysia. Sedangkan di Malaysia belajar mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian dia mengajar pula Muwatta. Kemudian dia kata kalau tak tahu apa-apa boleh tanya ChatGPT. Jadi macam mana nak jawab untuk orang macam ni? Pertama, hadha syakhs la ya'rif makna toleransi. Dan dia tak erti bahasa Arab Ustaz. Nah, itu masalah lagi. Ya, itu jelas jahil murakkab itu. Ya. Anda nggak ada masalah dengan muwatta'nya. Muwatta kitabul hadis. Ya, kitab hadis fihi ahkam syariah. Muskilah ketika dia menyebarkan madhab Malik dengan di tempat yang majoritinya adalah madhab Syafi'i. Ada khata. Ada labud an yu'azzar. Harus ada rigobah dari hukumah. Bahwasanya orang ini silakan kalau cuman, kecuali kalau dia benar, saya bermadhab Malik, saya ingin mengajarkan madhab Malik di Ma'had Malik, silakan. Setelah itu ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, labas. Maka nanti orang yang ingin bermadhab Malik silakan ambil sanad dari situ. Tapi dia menyebarkan random ashwa'i seperti itu, apalagi mengklaim dirinya yang paling betul, ditambah lagi pakai ChatGPT dan dia nggak belajar bahasa Arab, ada jahil murakkab jelas. Kef dia tahu muwatta tapi ngajar muwatta nggak bisa bahasa Arab, itu gimana? Ada ala khilafil adah, ada mustahil adatan, ugut yu'addi ila mustahil agalan. Mustahil adatan, ya ChatGPT lagi. ChatGPT itu bukan kita menolak, labas untuk sebagai wasail, musa'id, masdar thanawi. Ana butuh marja di madhab Malik tentang masalah buyul ajal masalan. Cuman ana bingung kitab apa ya kira-kira yang menjelaskan buyul ajal bitafsil. Ana buka ChatGPT, buyul ajal dan Malikiyah. Dia akan keluar kan? Akan muncul tuh dardir mawahibul jalil dan sebagainya. Nah, kita lihat, oh di sini isyarah kepada kitab Asy-Syarhul Kabir Dardir. Kelas anak sarji ilah syarat dardir. Tujuan ChatGPT apa? Hanya isyarah kepada apa yang ingin mau. Masdar asasiana apa? Syarat dardir. Masdar sekunderana apa? ChatGPT. Ada ya juz, mafi muskilah. Anda sering juga pakai Google kadang untuk mengetahui madhan al-masail. Yang anak kadang mau baca ini kadang malas. Aduh, kira-kira di mana ya? Waqt dhayiq. Sudah Anda buka Google. Anda lihat. Oh, di sini. Pas. Anda buka bahasnya orang, Anda lihat dia marjanya apa? Anda rujuk kepada kitab aslinya. Ada mafi muskilah. Muskilah ketika anda buka ChatGPT, ente nasakh walasak mubasyarah bidun tahrir. ChatGPT itu bukan manusia. Manusia bisa salah, robot itu juga bisa salah. Jadi tetap harus ada tahrir. Ana ma amna isti'mal ChatGPT, bas istamilha bil hikmah. Ya, dengan bijak ya, bitahrir, ma'a kamalit tahrir. Hatta translate juga sama. Lah bas Google Translate pakai, tapi jangan semua, ente lihat dulu, cocokkan. Kira-kira India punya terjemah itu pas apa tak? Kalau pas, khalas, mafi muskilah. Ketika tak pas, ente bikin revisi apa teman terjemahnya. Sekiranya terjemahnya itu sesuai dengan apa yang mau, sesuai dengan bahasa Arabnya. Labas. Daripada ente terjemah satu-satu terjemahin, aduh gimana nih, min abwab, termasuk usul fiqh, lama. Ya. Mendingan satu paragraf, fagrah, taruh di Google Translate, keluar semua, ente periksa. Bahasanya bagus nggak? Bagus, kelas. Ilsaq. Keep. Terjemahnya fakrah tsaniyah tsalitsah ila akhir. Badan nanti lihat lagi dari awal sampai akhir. Ketika sudah pas, telitnya kelas, mafi muskilah. Ada ini lah bahas, mafi, nggak ada masalah kayak gitu. Yang penting jangan pakai 100% iktimad kamil dengan ChatGPT atau Google Translate atau yang lain-lainnya. Teknologi itu bagus ya, untuk mempermudah manusia, tapi gunakan dengan sebaik-baiknya. Lagi pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.